Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 14 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Pio-pio tuau bangsoku, oh Tuhan, dosa nami tuhami manudu urupi mahami hombartu bagabagam madung hami tadikon homar pupu tutudo nadung mardosa hami tuho. Dalam bahasa Indonesia, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membelah kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, maka akan jelas kita lihat bahwa ketika orang berdosa maka dia akan dihukum. Ketika dia melanggar apa yang diinginkan oleh Allah, maka dia akan masuk kepada penghukuman. Sebagai contoh, mari kita ingat kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka langsung dikeluarkan dari Taman Eden. Demikian juga dengan Nuh. Di zaman Nuh, orang-orang yang sudah berdosa itu dihanyutkan di air bah, dan hanya Nuh dan keluarganya yang menjadi selamat. Ketika kita melihat juga di dalam perjanjian lama, ketika orang Israel berada di Mesir, mereka menjadi menderita. Dan ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun, namun oleh karena kedegilan hatinya, mereka tidak bisa tiba di tanah perjanjian itu, dan mereka semua mati di padang gurun. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sepanjang perjanjian lama, hal-hal yang demikian patut dan bisa kita lihat dengan jelas, di mana ketika mengalami kesalahan, Tuhan akan langsung menghukumnya, dan kesalahan itu akan menjadi sebuah awal daripada malapetaka dalam kehidupan. Ketika mereka sudah berdosa, bersalah kepada Allah, mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Mereka menjadi menderita, mereka sengsara di dalam hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Namun, di dalam firman Tuhan kali ini, orang Israel menyatakan pertobatannya kepada Allah karena dia sudah melihat atas dosa yang sudah diperbuatnya, dan dia mengaku agar Tuhan tidak menghukum atas apa yang sudah diperbuatnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita diukur daripada kesalahan dan keberdosaan kita, maka kita tidak akan ada yang layak di hadapan Allah. Kalau kita diukur daripada kekurangan kita, maka kita tidak mungkin dibebaskan oleh Allah. Namun kalau kita diukur dari kasih karunia Allah, pada saat itulah kita menjadi dibebaskan, pada saat itulah kita menjadi dilepaskan, dan kita menjadi selamat oleh karena anugerah keselamatan yang daripada Allah itu. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mohon ampun kepada Allah, terlebih dahulu Allah sudah mengampuni kita di dalam segala keberdosaan dan kekurangan kita. Sesungguhnya kita adalah sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, bukan oleh karena kita sudah berbuat baik, bukan oleh karena kita sudah melakukan kehendak Allah, namun di dalam keberdosaan, keterbatasan, dan kekurangan kita, Tuhan Allah menghapus dosa dan kesalahan kita itu, sehingga kita menjadi hidup di dalam anugerah kasih setia daripada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan sudah lebih dahulu dinyatakan daripada pertobatan yang ada bagi kita, sehingga kita hidup oleh anugerah keselamatan itu, bukan hidup untuk beroleh keselamatan, tapi sudah hidup di dalam keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah bagi kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, datang kepada Allah, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dan menghapus segala dosa dan keterbatasan kita.
Datanglah kepada Tuhan karena Dia sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup menjadi hidup di dalam anugerah kasih setia daripada Allah. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menyatakan dan datang kepada Allah segala dosa dan kekuranganmu. Jangan ragu untuk menyerahkan segala dosa dan kekuranganmu kepada Allah. Berikanlah kepada Allah dengan sepenuh hati, setulus hati, sehingga engkau menjadi orang-orang yang dibebaskan dan dilepaskan. Biarlah firman ini menjadi menguatkan, meneguhkan, dan mengarahkan kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami sudah hidup di dalam anugerah kasih setia, dan kami tidak ragu untuk datang kepada Allah, menyerahkan segala dosa kelemahan kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus